Halo guys, kembali lagi bersama Rex Auto di sini. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Dan kali ini gua mau mereview Honda DV 150. Gimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis. Let's go, kita bahas satu motor ini. Nah, mungkin selebihnya video ini bakal seperti ini biar enak kita ngejelasinnya. Dan awal-awal mungkin kita ngebahas di area kaki-kaki dulu. Nah, ban ini dia ini karena motor ini bertema adventure, jadi si motor ini dilengkapi ban dual purpose yang bisa dipakai jalanan raya dan juga dia mampu untuk medan yang jelek. Jadi ini karena diusun temanya adventure matic, jadi seperti itu. Nah, untuk ukurannya dia 110/80 ring 14 guys. Nah, dia suspensinya dia masih teleskopik biasa, belum upside down. Dan dari segi pengereman, karena ini tipe ABS, dia udah dilengkapi dengan ABS guys. Remnya Nissin 2 piston. Nah, yang tadi gua rasain untuk pengereman ini, dia yang depannya lumayan cukup pakem, tapi dia kalau misalnya ini di upgrade pakai selang Hell ataupun selang aftermarket, sepertinya dia pengeremannya bakal lebih gigit lagi guys. Nah, untuk dari desainnya di depan ini seperti ini, menurut gua ini motor yang aneh banget. Tapi dengan anehnya si motor ini menjadikan dia segmen baru dari Matic guys. Dari kelas-kelas Matic 150 ini paling aneh dan jadikan motor ini segmen baru. Nah, untuk dari lampu-lampunya ini dia sudah menggunakan LED. Total semuanya udah menggunakan LED. Jadi motor ini sangat-sangat gue bisa bilang motor modern guys, karena semua udah menggunakan lampu LED. Nah, di sini lampunya seperti biasa, seperti kayak Vario dan PCX ya. Semuanya ditembak seperti itu, bukan menggunakan proyektor. Nah, dari si windshieldnya ini seperti ini, bawaan pabrik. Kalau misalnya kalian membeli Honda DV ini dikasih windshield seperti ini, dan dia ini bisa disetel 2 level. Ini yang tingginya, dan untuk yang di bawahnya dia akan sedikit rendah. Terus kita ke bagian sennya ini yang tadi gue udah bilang, dia pun menggunakan LED dan penempatannya ini sungguh unik banget gitu loh, seperti motor-motor laki ataupun motor kita bisa bilang motor CBR lah, keren banget. Nah, terus untuk warna si merah ini dia ada tambahan livery karena dia ini tipe yang tertinggi, tipe ABS ya. Nah, kita lihat ke dashboardnya guys. Nah, untuk dashboardnya dia menggunakan stang fat bar yang pada umumnya Matic seperti di kelas 150 dia ini cuman mungkin ya satu-satunya yang menggunakan stang fat bar gitu loh ya. Dan mungkin seperti saudaranya si PCX dia tidak menggunakan stang fat bar. Jadi motor ini sangat benar-benar ke arah adventure. Nah, untuk di pencet-pencetannya di sini dia ini terkesan biasa saja seperti layaknya motor pada umumnya. Ada untuk jarak jauh si lampunya, ada klakson di sini dan ada sen. Nah, di sini ada idling start stop. Di keadaan diam dia akan mematikan mesinnya untuk penghematan bahan bakar. Nah, dan uniknya di sini ada hazard seperti layaknya Moge, dan ini tombol starternya. Nah, untuk dari instrumen speedometer kita nyalain, dan di sini tuh karena tipe ABS dia udah menggunakan keyless, jadi nggak harus colok-colok kunci, praktis. Nah, di sini karena udah tadi saya pencet, ini ada indikator si kuncinya terdeteksi dan kita putar. Tampilannya seperti ini awal diputar. Nah, untuk mungkin gue bakal sebutin kelemahannya karena ini itu seperti kurang jelas, jadi kurang enak dilihatnya guys untuk di siang hari. Nah, untuk di malam hari ini tuh gue bisa bilang ini keren banget. Tapi untuk sayangnya untuk di cuaca panas seperti ini kurang kelihatan gitu loh. Nah, di sini cukup lengkap juga, mungkin bisa dibilang lengkap banget. Nah, di sini ada penunjuk bahan bakar. Di sini ada voltmeter. Di sini ada AVG ataupun seberapa irit kalian. Di sini ada penunjuk kecepatan. Di sini ada tanggal
ya, sama hari. Ini ada jam, ini ada trip odo ya, dan di sininya ada indikator lampu sen. Nah ini, terus di sini itu ada indikator aki, di sininya ada lampu jarak jauh, kita pencet. Nah ini muncul. Terus di sini ada suhu mesin, cek engine, dan indikator idling start stop. Nah ini dia nyala. Nah ini tuh speedometer yang kecil, ringkas, tapi bisa menurut gue ini paling komplit di kelasnya, dan mungkin kelas-kelasnya di CC 150 pada Matic ini mungkin bakal seperti ini ya semuanya, karena ya sangat ini tuh detail banget, nggak seperti kayak motor-motor zaman dahulu yang cuman basic. Nah dari samping desainnya gue suka banget, karena gue bisa bilang motor ini sangat gambot ya, gue bisa bilang. Nah tapi sayangnya dari si wheelbase dari ban belakang sampai ke ban depan ini pendek, jadi kurang begitu panjang ya. Nah untuk kapasitas tangkinya dia 8 liter. Untuk membukanya dia di keadaan seperti ini, kalian pencet di seat full ya, diarah di situ. Nah kalian di sini pencet untuk bahan bakarnya, dipencet. Nah dikebuka, dia berkapasitas 8 liter. Dan untuk si joknya ini sangat besar guys, dan di sini pun ada pegasnya, jadi nggak kalian tahan pun dia udah tertahan. Keren. Dan ini tuh besar banget untuk di kelasnya, karena di sini itu karena nggak ada tangki bahan bakar, dipindah ke bagian situ. Nah jadi ini tuh bisa memaksimalkan bagasi. Nah dari ininya pun di sininya ada cekungan ya, jadi cekung untuk kalau misalnya kalian ingin menaruh helm, jadi bisa banget untuk menaruh helm. Nah untuk mesinnya ini berkapasitas cc 150 cc dengan tenaga 14,5 PS. Untuk torsinya dia 13,8 Nm. Nah dia ini tipe mesinnya SOHC dengan injeksi ya. Motor ini yang tadi gua rasain, dia lumayan keluar tenaganya dari putaran rendah, tapi enggak serespon dari motor saudaranya, yaitu adalah Vario 150. Nah yang gua rasain si Vario 150 ini dari mulai tarikan awalnya ini dia cukup kenceng guys, dia cukup terasa torsinya. Nah untuk dari motor ADV ini dia kurang begitu, tarikannya tidak seagresif dari motor Vario. Nah untuk di si knalpotnya seperti ini, sangat begitu keker. Dari suspensinya, suspensi belakang ini dia udah menggunakan produk Showa yang dia udah ada tabungnya guys. Nah tabungnya ini kalian bisa dapatkan di tipe ABS. Nah terus di bagian belakangnya bannya ya, nah bannya ini dia sama yang kayak di depan, dual purpose dengan ukuran 130 per 70 ring 13. Nah untuk yang depan ini ringnya 14, nah untuk di belakang dia 13. Dan ini pun remnya dia menggunakan produk dari Nissin, satu piston ya, ABS juga. Nah dari desain belakangnya seperti ini. Yang paling gue nggak suka ya desain belakangnya, karena ini tuh seperti kayak patah gitu loh, nggak lancip seperti itu. Jadi gue kurang suka ya dari desain belakangnya ini. Nah di sini di bagian kirinya box dari filter udara dan CVT-nya ini desainnya keker parah guys. Jadi kalian bisa lihat di sini nih, lekukannya ini dia tegas banget, jadi motor ini terlihat gagah dan keren. Dan di sini push stepnya rapih, jadi nggak ngalangin ya.
Nah, di depannya dia udah ada laci penyimpanan di depannya, dan di sini dia udah dikasih power outlet, tapi harus kalian beli adaptornya untuk ngecas di motor ini. Dan overall motor ini yang gua suka desainnya yang pertama. Ya walaupun dari desain belakang gua kurang suka, tapi kebanyakan motor ini yang gua suka ini dari bagian depan, dan dari soal tenaganya dia lumayan di kelas 150, lumayan bertenaga. Terus dari soal suspensinya juga dia empuk, enak. Pas gua tadi coba enak banget. Dari pengereman pun dia lumayan enak juga, dia udah ABS pula. Ini worth it banget kalau misalnya kalian mau membeli motor Honda DV. Nah, mungkin cukup sekian dulu video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video Rex Auto. Dan gua cabut. Peace.